Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 4 Mei di hari ini. Mengawalinya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur patut kami naikkan kepadamu ya Tuhan di hari ini, karena Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-14, ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-26. Demikian sabda firman-Nya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian sabda firman Allah di hari ini yang mengajar kita mengenai syarat menjadi murid Kristus. Kita berharap bahwa kita semua memenuhi syarat qualified sebagai murid Kristus. Karena itu kebenaran firman Allah di hari ini secara khusus akan mengajar kita mengenai apa syarat yang diberikan oleh Kristus kalau saudara dan saya mau menjadi murid Kristus. Dalam nats ini setidaknya saya menemukan ada 3 syarat yang Yesus tuntut bagi saudara dan saya kalau saudara dan saya mau menjadi murid Kristus. Yang pertama dalam ayat 26 tadi, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau kita tidak kalau kita tidak membenci bapak kita, ibu kita, sanak saudara kita, kita tidak dapat menjadi murid Kristus. Kita tidak memenuhi syarat menjadi murid Kristus. Itu berarti bahwa yang pertama syarat menjadi murid Kristus adalah kita harus mengasihi Kristus di atas segala-galanya. Itu berarti bahwa Kristus harus number 1 dalam hidup saudara dan saya, baru saudara dan saya memenuhi syarat sebagai murid Kristus. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, kata membenci di sini bukan dalam arti yang harafiah sebenarnya, tapi kata membenci di sini dalam arti mengasihi lebih. Jadi ayat ini bisa diterjemahkan seperti ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia mengasihi lebih bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara laki-laki, bahkan nyawanya sendiri, tidak dapat menjadi muridku. Kalau kita mengasihi bapak kita lebih daripada Yesus, Yesus bilang kamu tidak layak menjadi muridku. Kalau kita mengasihi ibu kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahkan nyawa kita sendiri lebih daripada Yesus, maka Yesus berkata kita tidak layak menjadi murid Kristus. Makanya syarat yang pertama, kalau kita mau menjadi murid Kristus, maka yang pertama kita harus mengasihi Kristus lebih daripada yang lain. Kita harus mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Kalau kita mengasihi Yesus lebih daripada yang lain, maka kita memenuhi syarat menjadi murid Kristus. Karena itu mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar supaya kita mengasihi Kristus di atas segala-galanya. Tidak salah dan tidak berlebihan kalau Yesus menuntut kita mengasihi Dia di atas segala-galanya, karena pengorbanannya bagi saudara dan saya, karena darahnya yang sudah dicurahkan di Bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa saudara dan saya, sehingga oleh pengorbanannya di Bukit Golgota lah yang membuat sorga
terbuka lebar bagi saudara dan saya melalui karya penyelamatannya di Bukit Golgota yang membuat keselamatan itu menjadi bagian garansi bagi saudara dan saya orang yang percaya dan beriman kepada Dia. Karena Dia sudah berkorban bagi saudara dan saya, maka tidak salahlah dan tidak berlebihanlah, tidaklah keterlaluan kalau kita harus mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Karena ketika kita mengasihi Yesus lebih daripada yang lain, maka Yesus berkata kita memenuhi syarat menjadi murid Kristus. Hal yang kedua yang dituntut dari saudara dan saya, syarat menjadi murid Kristus, ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Diulang lagi suatu kalimat, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau saudara dan saya tidak mau memikul salib dan mengikut Yesus, maka Yesus berkata, kamu tidak memenuhi syarat menjadi muridku. Itu berarti bahwa dari ayat ini kita bisa dapat syarat yang kedua, kalau kita mau menjadi murid Kristus adalah kita harus mau memikul salib. Kalau kita bicara salib, maka itu lambang penderitaan. Kalau kita bicara salib, maka itu lambang kesengsaraan, lambang kesulitan. Sehingga kalau kita mau memikul salib, itu artinya bahwa kita mau rela untuk berkorban bagi Kristus. Kita harus rela menderita bagi Kristus. Kita harus rela sengsara terpaksanya demi hanya karena nama Yesus, hanya karena Injil Kristus, dan hanya karena pekerjaannya. Kita harus mau memikul salib. Kalau saudara dan saya mau memikul salib, kalau saudara dan saya mau rela menderita bagi Kristus, maka saudara dan saya memenuhi syarat menjadi murid Kristus. Ini syarat yang kedua. Kalau mau menjadi murid Kristus, yang kedua harus rela menderita bagi Yesus. Kalau saudara tidak mau rela menderita bagi Yesus, kalau saudara dan saya tidak mau memikul salib, maka saudara dan saya tidak memenuhi syarat sebagai murid Kristus. Itu berarti sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk kita keluar dari zona aman. Kita keluar dari zona nyaman demi Injil Kristus, demi gereja Yesus Kristus, demi pekerjaan Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus. Kita keluar dari zona aman, zona nyaman, untuk kita mau melakukan sesuatu bagi Tuhan, untuk kita mau menderita bagi Kristus, untuk kita mau mengalami kesulitan demi pekerjaannya, demi kerajaannya, demi Yesus Kristus. Kalau kita punya kerelaan untuk berkorban bagi Yesus, maka saudara dan saya memenuhi syarat menjadi murid Kristus. Ketika saudara dan saya menjadi murid Kristus, sama artinya saudara dan saya masuk dalam sekolah kehidupan, di mana Yesus Kristus adalah guru kita dan saudara dan saya adalah murid-muridnya. Makanya kita perlu ada suatu kerelaan untuk berkorban dari segi waktu, dari segi tenaga, dari segi uang, dari segi materi, dari segi apa saja. Demi kita terlibat jadi murid Kristus, kita harus mau rela berkorban. Kerelaan berkorban inilah yang menolong saudara dan saya sehingga saudara dan saya memenuhi syarat untuk menjadi murid Kristus. Hal yang ketiga yang dituntut dari saudara dan saya untuk menjadi murid Kristus, syarat menjadi murid Kristus yang ketiga dalam ayatnya yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kembali lagi diulang, tidak dapat menjadi muridku. Kalau saudara dan saya tidak mau melepaskan diri dari segala milik kita, Yesus berkata kita tidak dapat menjadi murid Kristus. Itu berarti supaya kita bisa menjadi murid Kristus, maka syarat yang ketiga adalah kita harus mau melepaskan diri dari segala ikatan-ikatan kita. Dari segala milik kita yang menghambat kita dalam mengikut Yesus, dari segala hal-hal yang menghambat kita dalam menjadi murid Kristus, kita harus melepaskan itu.
Bisa juga hobi menjadi penghambat kita dalam menjadi murid Kristus. Berarti kita perlu meninggalkan hobi itu terpaksanya. Mungkin juga ada kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk yang menghambat kita menjadi murid Kristus, maka kita harus mau melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Mungkin juga ada masa-masa lalu yang menggerogoti hidup kita, yang membayang-bayangi hidup kita, dan itu menjadi penghambat kita dalam menjadi murid Kristus, maka kita harus mau melepaskan itu. Mungkin juga ada dosa yang menjadi kebiasaan kita, dosa yang mendarah daging dalam hidup kita, yang harus kita lepaskan, yang harus kita tinggalkan kalau kita mau menjadi murid Kristus. Jadi syarat yang ketiga menjadi murid Kristus adalah kita harus mau melepaskan diri dari hal-hal yang mengikat kita, dari hal-hal yang membelenggu kita, dari hal-hal yang menghambat kita. Itu harus dilepaskan, itu harus dibuang, harus ditinggalkan, supaya saudara dan saya memenuhi syarat menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus merupakan suatu perjuangan. Menjadi murid Kristus itu bukan suatu hal yang mudah. Makanya di situ digambarkan kalau saudara dan saya mau pergi berperang harus duduk dahulu, mempertimbangkan. Saya maju dengan berapa pasukan, musuh saya berapa. Perlu duduk buat pertimbangan. Jangan-jangan ketika kita maju, baru sampai di depan kita sudah minta syarat-syarat perdamaian. Kita mundur. Atau sama dengan membangun suatu bangunan, kita tidak membuat rancangan anggaran, baru di tengah tiba-tiba tidak punya biaya dan tidak bisa melanjutkan pembangunan. Jangan-jangan kita sudah mengikut Yesus hanya oleh karena penderitaan dan akhirnya kita mundur berlahan-lahan, tidak terus menjadi murid Kristus karena saudara dan saya tidak membuat pertimbangan dahulu. Ada pertimbangan dahulu kalau saudara dan saya mau menjadi murid Kristus, karena tidak gampang menjadi seorang murid Kristus. Kita butuh supaya kita harus mau mengasihi Yesus lebih daripada yang lain. Kita harus mau rela berkorban bagi Yesus. Dan yang ketiga, kita harus mau meninggalkan segala yang mengikat kita, hal yang ada dalam diri kita, apakah dosa, kebiasaan, atau apapun juga yang mengikat kita. Kita harus mau melepaskan itu kalau kita mau menjadi murid Kristus. Biarlah doa dan harapan kita semua memenuhi syarat, kita qualified sebagai murid Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan, kami rindu supaya kami memenuhi syarat menjadi murid Kristus. Karena itu tolonglah kami supaya kami mau mengasihi Yesus lebih daripada yang lain. Tolonglah kami supaya kami mau rela berkorban bagi Kristus. Dan tolonglah kami supaya kami mau melepaskan diri dari segala ikatan, segala belenggu yang mengikat kami, yang membelenggu kami, yang menghambat kami menjadi murid Kristus. Tolonglah kami supaya kami mau melepaskan itu. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian ini. Diberkatilah mereka dalam pekerjaan dan usaha mereka. Yang sakit dalam nama Yesus dijamah Tuhan, diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.